Om Clay, saya persilakan Om Clay, monggo. Yes, selamat malam. Ya, saya menambahkan beberapa hal ya. Pertama, tentang mukjizat ya. Memang kalau saya amati, yang sering saya lihat, kawan-kawan kita ini, yang saya kadang menyebut anak-anak Luther itu, mereka tuh suka sesuatu yang kayak spektakuler lah. Jadi orang kalau dia bisa menyembuhkan, dia bisa melakukan mukjizat, berarti orang itu disertai. Atau orang itu mendapat apa diberkati, dapat penguasaan Roh Kudus lah atau segala macamnya. Jadi mujizat itu kayak satu sulap gitu buat mereka gitu. Syarat bahwa seseorang itu dianggap dia ini diberkati Tuhan. Padahal iblis bisa masuk dalam diri manusia untuk melakukan hal yang juga spektakuler. Itu yang harus hati-hati. Yang harusnya mereka juga iman jangan bergantung pada mujizat karena mereka juga bisa tertipu kelak. Satu hal yang mungkin kita semua tidak lihat ya, mujizat terbesar Yesus itu bukan dari dia mampu menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Bukan itu. Mujizat terbesar Yesus itu adalah yang dapat membuat Bapa itu melihat dengan sukacita. Itu adalah menyembuhkan hati orang. Entah orang itu dibebaskan dari satu atau lebih dosa berat atau dilegakan dari derita. Itulah mujizat Tuhan terbesar ya. Karena kita itu kan punya free will, ya kan? Kita ini bisa mencintai Tuhan atau tidak, itu kan kita punya. Yang Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita menolak dia. Tetapi ketika Tuhan bisa menggerakkan hati orang pada Tuhan, itulah mujizat terbesar Yesus. Itu yang harusnya dilihat oleh kawan-kawan anak-anak Luther ini gitu. Jangan terus gampang terkesima dengan hal-hal begitu. Saya kadang pernah melihat satu tema-tema mereka kalau misalnya ibadah bukannya apa ya, kadang agak miris juga seperti perayaan Natal. Tema besarnya itu kan tentang Kristus Raja. Jadi mereka tidak menyorot Tuhan yang apa sih, Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia, menjadi lemah seperti kita. Jadi tema-tema yang seperti itu jarang saya temukan. Benar, saya jarang menemukan gitu loh. Nah, sebenarnya kan ini kan menghadirkan satu sosok Yesus yang tidak sama, tidak dekat dengan kita gitu. Manusia itu kan penuh dengan penderitaan. Nah, karena itu kan Tuhan datang untuk seperti itu, menjadi solider dengan kita, mengambil keterbatasan yang sama dengan kita. Tema-tema yang kayak begini nggak diangkat, tapi tema-tema yang spektakuler. Dan kecenderungan mereka tuh memandang remeh Bunda Maria itu juga suatu hal yang menurut saya berbahaya sekali tanpa mereka sadari. Ini satu pemujatan pada Roh Kudus juga terjadi kemarin itu. Saya lihat siapa atau pendeta yang gemar sekali mengolok Bunda Maria. Mereka katakan mereka menghormati, no, tidak. Mereka sedang mengolok-olok Bunda Tuhan. Itu kegemaran mereka. Maria pun adalah orang berdosa. Maria pun adalah orang berdosa. Maria pun adalah orang berdosa. Apa sih yang dicari dari terus mengangkat tentang itu gitu, mempersoalkan keperawanan Bunda Maria, kekudusan Bunda Maria. Ini kekudusan ini dia pertahankan, dia jaga itu. Itu satu keutamaan yang harus dihormati, bukan dilecehkan, bukan dihina-hina. Ini karena saya lihat kok tidak ada rasa hormat sama sekali. Jadi gini, mereka menilai itu, saya lihat selalu sudut pandangnya, ukurannya tadi diri mereka. Contoh salah satu pendeta yang saya lupa nih, orang yang gembok itu. Esra Soru. Yusuf dan Maria menikah. Lalu Yusuf dan Maria berhubungan seks. Sulit memisahkan dua ini. Kawin berarti melibatkan di dalamnya soal hubungan seks. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Saya pikir emangnya kamu apa? Jadi Bunda Maria dan Santo Yosef itu punya satu perutusan yang tidak sama seperti para nabi yang lain. Pahami dulu itu. Di dunia ini kita nggak usah bicara tentang selibatnya orang Katolik atau saudara-saudara kita yang dari Buddha ya, ada ya orang-orang selibat. Tapi
Ada loh gerakan selibat dalam bentuk yang lain. Soalnya yang apa tuh, yang semen retention itu loh. Ada. Jadi ada juga orang-orang yang mau hidup seperti itu. Mungkin pendeta Esra Suruh nggak bisa begitu, tapi orang lain ada loh. Jangan lupa, jangan kau samakan semua orang harus seperti kamu. Kalau menikah harus begitu. Jadi pernikahan Bunda Maria dengan Santo Yusuf adalah pernikahan yang perawan, yang kudus demi kerajaan Allah. Itu yang harus mereka lihat. Ini hanya orang Katolik yang bisa paham. Hanya kita. Karena di dalam Katolik itu kan kita melihat ada orang-orang yang selibat. Ada suster yang selibat, ada pastor yang selibat. Bisa mengalahkan dirinya sendiri, bisa mengalahkan kecondongan-kecondongan dagingnya. Itu ada orang-orang seperti itu. Superhero-nya kita tuh orang-orang model begitu. Orang yang bisa menaklukkan hasratnya, itulah manusia-manusia sejati. Bukan orang yang gampang tunduk. Ya, jadi Bunda Maria dan Santo Yusuf itu dua pribadi yang menurut saya levelnya itu bahkan di atas para nabi. Ini setelah saya membaca dan refleksi dan perenungan, mereka tuh jauh sekali levelnya itu, karena mereka mengalami satu kehidupan yang Om Clay. Ya. Om Clay. Ya. Mohon maaf saya titok ya Om, saya titok. Dari saudari-saudara kita komunitas gerejawi itu mendapatkan berita, kabar Santo Yosef itu seorang duda. Padahal dia perjaka lah Om. Perjaka loh ya. Santo Yosef. Dia seorang perjaka. Menyatakan perjaka. Itu Om. Silakan, dia Om. Seorang perjaka tulen. Tidak mungkin Tuhan menghadiahkan seorang perawannya. Bunda Maria ini kan kita percaya dia masterpiece-nya Allah ya. Masa memberikan tidak layak untuk seorang Bunda Maria, seorang merpati yang indah ini diberikan seorang, itu tidak layak. Bukan pilihan yang tepat untuk sosok seperti Bunda Maria. Pasti yang pria yang terbaik, keturunan Daud yang terbaik, yang rendah hati, kuat. Dia seorang tukang kayu yang gagah, dan dia seorang yang selibat juga. Ya kalau kita renungkan, kita baca itu sewaktu malaikat menyampaikan kabar gembira, Bunda Maria kan kaget. Bagaimana mungkin? Begini, Om. Pemikirannya begini Om, nyun sewu Om, mohon maaf ya Om. Ya. Kalau pemikirannya kalau sudah nikah pasti ada tanda kutipnya itu loh Om. Selalu ke situ Om. Padahal dia tidak tahu yang dimaksud tunangan. Dalam tradisi Yahudi itu tunangan ibu bapak itu kan udah saya bedah itu ya. Itu pisah rumah ibu bapak, pisah rumah loh orang tunangan itu. Coba ditonton videonya DKC itu kaitan perkawinan Yahudi. Bagaimana sih tradisi Yahudi? Kenapa sih panjenengan semua itu kalau berpikirnya kok mesti, mohon maaf ya, sekitar pusar ke bawah? Kenapa? Kenapa Anda kok menggiring ke framing ke sana, pusar ke bawah, pusar ke bawah? Itu tunangan ibu bapak beliau itu. Bunda dan Santo Yosef itu tunangan, dan itu selibat semua ibu bapak. Tidak melakukan hubungan apapun. Tadi sudah dipertegas Om Clay. Monggo Om Clay, silakan Om Clay. Iya, karena begini, mereka tidak bisa menerima ada yang lebih murni daripada mereka. Mereka dirasuki roh kesombongan. Itu yang saya lihat. Mereka tidak terima itu. Jadi itu harus menjadi seperti mereka yang haus, yang dipenuhi nafsu itu. Harus menjadi gitu, seperti mereka. Ya itu kamu. Jangan samakan dua pribadi kudus itu seperti kamu. Beda mereka. Mereka tahu. Santo Yusuf ini pastinya seorang yang taat. Ya, taat dari mana kita tahu? Ya, dia membawa Yesus harus dipersembahkan segala macam. Itu berarti kan dia mengerti tentang tradisi itu, dan dia juga paham tentang apa itu tabut perjanjian. Tidak akan mungkin dia menyentuh itu. Itu sudah pasti itu. Itu sangat tidak mungkin. Saya juga bisa bayangkan itu. Saya sebagai orang Katolik, saya bilang, waduh, tidak akan mungkin. Makanya Santo Yosef itu seorang yang benar-benar perkasa betul itu. Dia bisa mengalahkan semua, dia menjadi pelindung dari kemurnian Bunda Maria. Tidak mungkin Tuhan itu menyerahkan Bunda Maria kepada orang yang tidak bisa melindungi Bunda Maria. Itu saya yakin sekali. Buddha itu kan sudah pasti
sudah tidak lagi kudus kan, sudah pernah, yang artinya sudah terikat dengan duniawi, tidak mungkin dia akan diberikan Tuhan sebagai pasangan Bunda Maria. Itu saya pikir sangat tidak mungkin. Ya, dan kita lihat ini, ketika Bunda Maria menerima kabar, dia kaget. Kenapa dia harus kaget? Wong dia sebentar lagi menikah, kok udah pasti kan dia akan punya anak. Pasti kan begitu logikanya. Ini kan kita analogikan dua orang gadis muda, yang satu suster, yang satu tidak. Kalau gadis yang satu didatangi malaikat, dibilang kamu akan punya anak, pasti kan dia, ya iyalah. Tapi kalau seorang suster, kamu sebentar lagi akan punya anak, pasti kaget. Nah, kekagetan Bunda Maria itu sama dengan kekagetan suster ini. Pasti karena dia punya nazar. Itu yang harus main logikanya. Dia pasti punya nazar. Dan sekarang, bagaimana kita yakin bahwa Santo Yosef tidak menyentuh dia? Ya, itu kan dia sudah bertunangan. Dituliskan bahwa datanglah Maria ke perawan yang bertunangan. Artinya statusnya saat itu sudah bertunangan. Artinya kekagetan itu saat dia sudah bertunangan. Nah, kalau kekagetan itu sudah terjadi pada saat bertunangan, artinya bahwa tunangannya sudah tahu bahwa dia punya nazar. Artinya tunangannya juga mendukung nazar itu dan menyatukan nazar itu bersama nazar sang tunangan. Semakin saya mendalami, saya semakin menghormati dua sosok ini. Benar-benar mereka sosok yang luar biasa itu. Kehidupan mereka itu kan jauh sekali dari terekspos kan, karena Injil itu hanya bicara sedikit tentang mereka. Dan saya pikir memang itu kehendak dari Bunda Maria sendiri, karena Bunda Maria ini kan masih hidup setelah zaman bersama para rasul. Ketika Yesus telah naik, Bunda Maria masih hidup, dan para penulis itu hidup sejaman dengan Bunda Maria. Pastinya Bunda Maria minta supaya jangan terlalu menulis dia terlalu banyak, supaya dia tidak menjadi sentral dari Injil. Pasti karena kerendahan hatinya. Tapi kan Yohanes kan menuliskan beberapa hal yang penting tentang Bunda Maria yang tidak ditulis yang lain. Pertama, tentang perjamuan Kana. Ada pesan dari perjamuan Kana, itu menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana peran Maria sebagai perantara. Itu ada di perjamuan Kana yang ditulis meski belum waktunya, menurut ketentuan Bapa Yesus bermujizat, tapi atas permintaan bundanya bagaimana bisa coba? Apa yang sudah ditetapkan Bapa bisa berubah? Itu kan harus kita lihat di situ dong. Bahwa Bunda Maria mempunyai pengaruh besar. Terus tentang pesan Yesus disalib kepada Yohanes. Itu kan tidak ditulis oleh para penginjil yang lain. Kalau sampai Yohanes tulis itu berarti sesuatu penting dari semua. Karena dia menyatakan banyak yang dilakukan Yesus, tidak semuanya bisa ditulis. Berarti yang ditulis itu adalah yang terpenting dari yang terpenting. Begitu kesimpulan kita. Ya, itu mungkin sementara itu dulu ya. Tadi saya mau bicara lagi tentang yang eksorsis, tapi ya nanti bisa kita lanjut lagi. Terima kasih. Siap. Thank you.